Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Izzatul Haq. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi pasar uang dan modal. Sebelum itu, nomor induk saya yaitu 28921501176. Nah, pasar uang. Apa sih yang dinamakan dengan pasar uang? Pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek, umumnya di bawah 270 hari. Nah, kemudian karakteristik pasar uang: nilai transaksi yang sangat besar, kemudian kecilnya resiko gagal tagih, kemudian jatuh tempo setahun atau kurang. Nah, selanjutnya peserta pasar uang. Di sini ada pemerintah, ada bank sentral, ada bank komersial, ada sektor bisnis, ada individu, kemudian ada perusahaan, sekuritas dan investasi. Perusahaan sekuritas, kemudian pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, forex dan isur. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya fungsi pasar uang. Salah satu sumber atau pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam membentuk transaksi perdagangan, surat-surat berharga berjangka pendek. Nah, kemudian menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia serta surat berharga pasar uang. Selanjutnya yaitu tujuan pasar uang bagi investor. Nah, tujuan pasar uang bagi investor adalah dari pihak pertama, dari pihak yang membutuhkan dana, kemudian dari pihak yang menambahkan dana. Nah, selanjutnya dari pihak yang membutuhkan dana apa saja sih? Ya, untuk yang pertama untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, kemudian untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, kemudian untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Nah, terus selanjutnya sedang mengalami kalah keliring. Nah, kemudian dari pihak yang menambahkan dana untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga yaitu spekulasi. Nah, kemudian apa sih yang dimiliki kelebihan dari pasar uang? Kelebihan pasar uang sendiri yaitu memiliki sarana untuk mencari pinjaman dana di jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Saran untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Nah, kemudian kekurangan pasar uang nih. Kekurangan pasar uang sendiri ada 4 macam. Yang pertama itu adalah resiko pasar. Kemudian resiko gagal bayar, kemudian resiko inflasi dan resiko nilai tukar. Nah, selanjutnya jenis-jenis pasar uang. Jadi pasar uang itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah resiko pasar, kemudian resiko reinvestment, kemudian resiko gagal bayar, kemudian resiko inflasi, kemudian ada resiko valuta, kemudian ada resiko politik dan marketability atau liquidity risk. Nah, selanjutnya instrumen pasar uang di Indonesia. Surat berharga pasar uang atau SBPU adalah surat berharga yang dijual belikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh BI. Nah, kemudian sertifikat Bank Indonesia SBI adalah surat berharga berbentuk hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Deposito adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suhu bunga tertentu. Kemudian promissory notes adalah
surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dengan debitur. Kemudian treasury bills adalah surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktu di bawah 1 tahun. Adapun untuk bank acceptance adalah salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing. Nah, kemudian ada commercial paper adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada instrumen dengan tanpa jaminan kolateral untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ada call money. Apa sih call money? Adalah instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjam meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode jangka pendek. Nah, selanjutnya ada di sini ada beberapa contoh dari instrumen pasar uang. Kemudian di sini contohnya itu dari Bank Mandiri. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Nah, jadi instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari. Sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang. Nah, jadi kalau pasar uang itu pendek jangkanya itu, sedangkan pasar modal itu panjang. Nah, kemudian produk pasar uang yang utama adalah SBI, SBVU, dan deposito. Sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Nah, kemudian pasar uang diotoritasi oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Nah, kemudian proses seluruh transaksi pasar uang ada di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Kemudian resiko dan earning pasar uang lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal resiko dan earningnya lebih tinggi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, entah salah ucap atau yang lainnya, karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang definisi pasar uang, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Saya Bayu Izzatul Haq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.